Lukas 21. Kitab Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah, sebelum kita baca, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk semangat, sukacita, kesempatan, pertolongan-Mu kepada kami sehingga kami selesai belajar. Saat ini kami mengakhiri pembelajaran kami hari ini, renungan singkat. Hikmat, kuat kuasa Roh Kudus-Mu dari surga menjadi bagian kami untuk kami dapat memahami, mengerti maksud daripada renungan singkat yang kami akan dengar bersama. Ini doa dan sembahyang permohonan kami memohon berkat hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bisa buka di situ di Lukas pasal 21. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Mulai dari ayat perikop 23. Persembahan seorang janda miskin. Ayat 1. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Baik, demikian bacaan kita sampai di situ. Dan di sini dia punya judul bilang persembahan seorang janda miskin. Dan di ayat 1 di situ bilang ketika Yesus melihat itu orang-orang mengumpulkan atau memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan, dan di situ dia melihat si orang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Dia itu bilang. Nah, sekarang di ayat 3. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada sebuah orang itu." Ia berkata, berarti ia itu siapa? Yesus. Dan dia berkata, "Iya, aku berkata kepadamu sesungguhnya." Dan di situ kenapa Tuhan bilang di sini memberi lebih banyak daripada semua orang itu? Ketika Yesus melihat ibu janda itu memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan, Yesus bilang janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Padahal mereka kasih memasukkan persembahan itu ke peti itu sama-sama, tetapi kenapa Allah bilang hanya ibu janda itu yang memberi lebih banyak daripada semua orang? Kenapa Allah bilang hanya ibu janda saja? Ada yang bisa jawab? Padahal kalau mau dibilang semua orang mereka memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan itu sama-sama. Tapi di sini di ayat 3 di situ bilang Allah bilang, Yesus bilang di sini janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Kenapa Allah bilang satu ibu janda itu saja? Pendapat dari teman-teman? Karena dia sebagai orang miskin dan sebagai tidak punya suami, dia ketinggalan ibu Yada. Akhirnya Tuhan membimbing dia dan memberikan harta apa yang dia inginkan. Mungkin dari saya seperti itu. Ini ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya.
dia berikan itu semua yang ada pada ibu janda itu. Dia berikan semua dengan dia punya hati. Makanya Allah melihat dia punya hati. Sehingga di ayat 2 di situ Allah bilang janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Orang itu orang-orang yang semua masukkan persembahan dalam peti itu semua ini tidak dengan hati apa yang ada pada mereka. Yang ada mereka kasih masuk saja. Tapi ibu janda ini dia apa yang ada pada dia itu dia memasuk ke dalam ini peti persembahan itu dengan dia punya hati. Apa yang ada pada dia, makanya Allah melihat, Yesus melihat, dan Yesus bilang janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Jadi melakukan segala sesuatu itu biar kita buat sedikit sekali. Contoh, kita tolong orang, tapi dengan hati, aduh kasihan, saya mau tolong dia, saya mau bantu dia, hanya sedikit, satu ini apa macam saya bantu teman satu dengan ini bolpen, contoh saya kasih dia bolpen, baru dia sangat butuh sekali, baru saya kasih dengan saya punya hati, saya kasih, orang itu akan bersyukur, Tuhan terima kasih banyak karena saya dapat ini begitu. Kalau saya kasih juga dengan hati, pasti itu jadi berkat untuk saya dan juga terlebihnya di mata Tuhan. Itu semuanya itu ini bagi Tuhan itu besar karena kita melakukan lakukan segala sesuatu itu dengan hati, biar sedikit tapi kalau kita lakukan dengan hati itu tuh di mata Tuhan sangat besar sekali. Sama seperti ibu janda ini, orang macam contohnya saya kerja, kasih saya punya barang banyak, saya kerja banyak sekali, tapi kalau tidak dengan hati itu sia-sia. Sama seperti orang-orang ini, orang-orang kasih saja tapi tidak dengan hati, makanya Allah bilang tidak jadi berkat. Orang ibu janda ini dia sedikit saja kasih persembahan, tapi karena dengan hati Allah bilang ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu kasih dengan kita punya hati, itu jadi berkat bagi orang yang akan menerima dan juga orang-orang yang ada di sekitar dan juga orang-orang yang membutuhkan. Terlebihnya lebih ini besar itu di mata Tuhan. Jadi teman-teman serta Pak Guru, kita melakukan kasih dan segala sesuatu itu dengan hati agar supaya orang lain jadi berkat dan juga agar supaya Tuhan lebih senang ketika kita melakukan segala sesuatu dengan hati kita. Baik, itu saja renungan singkat di sore hari ini mengakhiri kita punya pelajaran di bawah hanya di dalam nama Yesus. Oke, terima kasih banyak. Iya.